Baiklah Pak Kamal, terima kasih buat waktunya. Hari ini kita akan mulai sesi pertama, yaitu dari saya, Teresia sebagai coach dan juga Pak Kamal sebagai Coaching, coaching. Bu. Ya, kok coaching, Iya. iya. Halo Bapak Kamal, selamat sore. Halo juga, Bu. Selamat sore, Bu Teres ya. Iya. Bagaimana ya kabar Pak Kamal hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Sehat juga Pak. Ternyata kita di sini dua-duanya dalam keadaan sehat. Berarti Iya. dengan kesadaran penuh kita bertemu di sini ya Pak ya kan? Iya, Bu. Bisa meluangkan waktu kita berdua dalam melakukan coaching. Jadi Iya. kira-kira apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya ya Pak? Ya, baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Pada sore ini yang ingin saya ceritakan sama Ibu, saya merasa beban tugas yang saya miliki semakin banyak, Bu. Dan itu membuat saya sangat kesulitan untuk fokus saat mengajar, Bu. Saya juga ingin menemukan cara untuk mengelola waktu dan beban tugas saya dengan lebih baik, Bu, agar pembelajaran di kelas dapat maksimal saya laksanakan. Oh begitu ya Pak. Ternyata Bapak saat akhir-akhir ini tidak fokus karena beban tugas yang Bapak dapatkan pada saat ini ya, gitu ya Pak kan, sehingga pembelajaran Bapak tidak berjalan dengan baik. Oke Pak. Iya. Sebelumnya kita lanjut ke pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nih Pak ya. Jadi saya ingin tahu nih Pak, kira-kira selama nanti percakapan kita ini berlangsung, apalah yang menjadi harapan Pak Kamal nih dalam coaching kita ini, dan juga apalah nanti hasil yang akan tercapai. Harapan saya, Bu, di coaching kita ini, Bu, saya bisa membagi waktu dengan maksimal dan tercapai secara maksimal juga, Bu. Berarti Bapak berharap dengan waktu Bapak yang dengan banyak beban ini, diharapkan bisalah Bapak membagi waktu itu ya kan, untuk membagi setiap pekerjaan Bapak saat ini, begitu ya Pak ya, bisa terbagi Iya. dan bisa maksimal juga. Oke ya Pak ya. Jadi kira-kira Pak Kamal, Ya, Bu. itu adalah merupakan tujuan yang penting bagi Bapak. Dan jadi pada hari ini kita akan fokus pada bagaimana Bapak bisa mengelola beban tugas Bapak itu agar tidak mengganggu proses pengajaran. Jadi bagaimanalah Bapak bisa mendefinisikan keberhasilan dalam percakapan itu? Dalam percakapan kita ini maksud saya. Jadi apalah yang bisa didapatkan? Yang bisa saya dapatkan, Bu, apabila saya ada teman bertukar pikiran, Bu, jadi saya bisa dapat masukan bagaimana sih cara mengelola waktu yang benar, terus membagi tugas yang baik dan benar juga. Itu saya rasa. Oh iya. Jadi Bapak memerlukan bagaimana cara untuk membagi itu. Jadi Iya. menurut membagi tugas, menurut Pak Kamal lah, untuk dalam saat ini, jadi Bapak kira-kira merasa jika dari skala 1 hingga ke 10, Bapak merasa bahwa posisi Bapak itu dalam pengelolaan waktu itu dalam posisi berapa ya Pak? Kalau saya lihat dari sekarang, Bu, saya merasa terbebani dan tidak bisa menikmati proses mengajar. Mungkin saya bisa memberikan skala antara 3 sampai 4 atau 5, Bu. Alasannya kenapa, Bu? Memang saya akui saya belum bisa mengelola waktu, membagi diri saya, karena tanggung jawab ada yang diminta terlalu berlebihan, Bu. Itu menurut saya. Ternyata Bapak ini banyak sekali mungkin ya kegiatan yang dilibatkan Bapak mungkin di sekolah ya Pak ya, sehingga Iya,
Bapak sendiri tidak bisa membagi waktu sehingga terganggu pembelajarannya. Oh begitu, oke ya Pak ya. Iya. Jadi harapan Bapak lah nih dalam kegiatan coaching kita ini. Target Bapak, kira-kira Bapak ingin menjadi berada di skala mana nanti? Kalau saya lihat dengan kondisi saya sekarang, Bu, saya merasa mungkin dengan skala 7 sampai 8 saya rasa cukup, Bu. Tapi bukan berarti kemampuan maksimal saya ada di antara 7 dan 8, Bu. Saya yakin, Bu, maksimal bisa mencapai dengan skala 10, Bu, apabila saya benar-benar bisa membagi tugas sesuai dengan jadwal yang setelah saya buat. Itu menurut saya. Iya, itu sangat bagus, Pak. Bapak tidak hanya berharap 7 sampai 8 tetapi bisa maksimal. Kenapa? Supaya pencapaian pengaturan waktu Bapak itu dalam pembelajaran juga dapat berhasil. Sangat bagus ya Pak pemahaman Bapak jika seperti itu. Nah, jadi menurut Bapak lah untuk mendapatkan pencapaian maksimal itu, kira-kira apakah ada kekuatan yang Bapak miliki untuk bisa membantu mengatasi beban tersebut? Kalau menurut saya, Bu, kalau saya lihat dari kemampuan saya, ada, Bu. Yang pertama, mungkin saya cukup terorganisir dan selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi kerja saya, Bu. Contoh, mengatur jadwal. Terus yang kedua, Bu, memprioritaskan pekerjaan mana yang paling utama untuk dikejar targetnya, Bu. Dan di sela-sela itu, Bu, saya mengerjakan tugas yang belum deadline, Bu. Maksudnya, Bu, kan kita tidak boleh lalai dengan tugas apabila waktunya diulur terlalu panjang, Bu. Jadi kita tetap harus fokus, Bu. Itu menurut saya. Iya, oh berarti Bapak akan memilah seperti itulah ya Pak, memilah-milah pekerjaan itu dan mana yang prioritas, mana yang harus didahulukan seperti itu ya kan Pak ya? Iya, Bu, ya. Iya. Jadi ternyata Bapak ini sudah memahami kemampuan Bapak dalam diri Bapak dalam mengatasi beban tugas yang diberikan dalam mengatur waktu itu juga. Jadi kemungkinan peluang apalah yang bisa Bapak ambil untuk mengurangi beban itu? Apalagi ya Pak peluangnya? Mungkin saya bisa memanfaatkan yang ada di sekitar saya, Bu, kan. Contohnya, Bu, misalnya teknologi, Bu, dalam penyelesaian tugas saya atau mengatur jadwal untuk menyelesaikan tugas saya, untuk mengingatkan saya mana tugas yang duluan dikerjakan dan mana yang dibelakangkan, Bu. Yang kedua, Bu, mungkin saya bisa minta tolong dengan teman-teman saya untuk membantu saya meringankan tugas saya, Bu. Mungkin saya rasa itu baik, Bu, menurut saya, Bu. Oh iya Pak. Ternyata selain dari Bapak memprioritaskan, Bapak juga bisa melakukan berkolaborasi dengan rekan kerja Bapak. Ternyata itu juga sangat ide yang bagus Bapak lakukan. Jadi mari Pak kita coba identifikasi. Setelah Bapak melakukan itu, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Kamal ini dalam mencapai tujuan Bapak itu? Iya, baik, Bu. Memang sebelum kita melakukan praktek secara langsung, Bu, sebelum kita menjalani, Bu, kita belum tentu tahu ada hambatan, Bu. Tapi secara tidak langsung, Bu, dari perencanaan kita itu, pasti kita yakini ada saja hambatannya. Misalnya salah satu hambatan terbesar yang saya hadapi nanti, yang akan saya jumpai ke depannya adalah kurangnya waktu luang, Bu. Karena mungkin, Bu, ya, mana tahu ada panggilan mendadak seperti rapat dewan guru dan kegiatan tambahan yang lainnya, Bu, yang di luar dari jam mengajar, Bu. Itu saya rasa, Bu. Iya, ternyata yang bisa mengganggu itu, hambatan Bapak itu adalah adanya tugas-tugas tambahan lain yang tiba-tiba dengan rapat dewan guru ataupun tugas di luar ya, di luar sekolah, seperti itu ya kan Pak ya. Jadi sehingga Bapak kesulitan juga. Jadi apalah kira-kira solusi yang bisa Bapak pikirkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya pikir solusinya, Bu, untuk lebih selektif lah, Bu, dalam memilih kegiatan tambahan, Bu. Terus dan mungkin meminta bantuan rekan-rekan untuk beberapa tugas, Bu. Misalnya, Bu, kan
dalam momen rapat, mana tahu bisa digantikan sama teman kita, bukan? Karena ada tugas yang tidak bisa kita tinggalkan, kita minta tolong, misalnya seperti itu, Bu. Jadi kita belajar untuk memilih kegiatan mana yang kita prioritaskan dan mana yang dibelakangkan, itu menurut saya. Ya, berarti Bapak sangat hebat ya, punya pendekatan yang baik juga dengan rekan kerja. Kalau tidak baik pasti tidak mau ya kan Pak? Nah, Iya, Pak, ya. berarti Bapak itu sudah bisa mengatasi hambatan jika ada gangguan yang akan mengganggu tujuan Bapak untuk mengatur jadwal Bapak. Nah, kemudian Pak, dari penjelasan yang Bapak berikan, saya bisa tahu Bapak ini juga bisa mengerti di mana letak kekurangan-kekurangan itu juga. Tentunya Pak Kamal tidak ingin terjadi juga dengan hambatan tersebut. Maka untuk mencapai tujuan Pak Kamal itu, bagaimanalah Pak Kamal akan melakukan ke depannya atau rencana Pak Kamal dalam membuat langkah awal yang ingin Bapak ambil untuk mengurangi beban Bapak itu. Iya, Bu. Mungkin saya pikir seperti apa yang saya bilang di awal, Bu, kan. Mungkin langkah saya untuk mengatasi ini, yang pertama saya akan membuat daftar prioritas harian dan mingguan dan bulanan saya, Bu, dan memastikan tugas-tugas yang paling penting, yang mana yang terlebih dahulu diselesaikan, yang mana yang terlebih dahulu untuk diminta, Bu. Itu menurut saya, Bu, langkah yang paling alternatif untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saya, Bu. Oh, itu bagus sekali ya Pak langkah-langkahnya. Langkah awalnya yaitu Bapak sudah mengatur untuk kegiatan mingguan, harian, ataupun bahkan ke bulanan. Jadi sudah terorganisir ya Pak ya dengan baik. Iya. Jadi apalah prioritas yang akan nanti Bapak tetapkan dalam daftar rencana Bapak itu? Saya akan memprioritaskan tugas yang berhubungan dengan langsung dengan pengajaran, Bu. Itu yang paling utama, Bu. Kenapa saya pilih itu, Bu, kan? Karena memang tugas kita kan sebagai guru, Bu. Nah, walaupun ada tugas yang berkepentingan untuk mendukung kompetensi kita, Bu, tapi kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan kita sebagai guru, Bu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita dahulukan anak-anak, baru kita menuju ke kompetensi kita, Bu. Itu mungkin menurut saya prioritas paling utama lah, Bu, menurut saya. Sangat tepat sekali ya Pak. Bapak terlebih dahulu membuat rencana prioritasnya adalah pembelajaran Bapak bersama siswa. Karena Iya. memang kita guru itu memang berhadapan untuk siswa ya kan itu ya Pak ya. Iya, Bu, ya. Nah iya, jadi apalah ya Pak untuk ukuran keberhasilan rencana Bapak itu nanti? Bagaimana Bapak akan menilai rencana itu yang Bapak lakukan itu bisa berhasil? Ya, saya rasa, Bu, kalau seandainya langsung saya aplikasikan, mungkin dalam dua hari atau 3 hari atau 2 minggu ke depannya, Bu, saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik dan benar tanpa ada beban. Mungkin saya merasa itu rencananya berhasil, Bu. Tapi kalau belum bisa selesai dengan maksimal, Bu, misalnya saya uring-uringan dalam hasilnya mungkin belum maksimal menurut saya, Bu. Jadi menurut saya yang berhasil itu, Bu, apabila saya tidak terbebani, Bu. Itu maksud saya. Berarti jika rencana Bapak ini berhasil, Bapak tidak terbebani. Tetapi karena Bapak tidak terbebani lagi dengan sudah Bapak membuat rencana ya kan Pak? Tadi Iya. dengan Bapak buat jadwal mingguan, harian, seperti itu ya Pak. Akhirnya adalah nanti menunjukkan rencana itu berhasil karena sudah terjadwal. Oke ya Pak ya. Berarti bagus sekali itu yang Bapak sampaikan itu. Jadi kita perlu memikirkan juga bagaimana Bapak akan melakukannya. Boleh Bapak ceritakan? Yang akan saya lakukan, Bu, saya akan mencoba untuk lebih disiplin dengan jadwal yang akan saya buat, Bu. Itu menurut saya, dan mungkin menetapkan waktu khusus untuk istirahat agar tidak terlalu kelelahan. Itu menurut saya. Oh iya Pak, berarti kita dari diri kita sendiri dulu mendisiplinkannya. Iya, Bu, ya. Bagus sekali ya Pak ya. Baiklah Pak, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan dibuat oleh Bapak?
Menurut saya akan berkomitmen Bu untuk menjalankan rencana ini dengan serius, konsisten selama 2 atau 3 hari ke depannya. Itu menurut saya. Saya tetap konsisten dengan jadwal yang sudah saya buat Bu. Baiklah Pak, 2 atau 3 hari ke depannya dengan komitmen yang Bapak emban. Jadi siapalah kira-kira ya Bapak bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Kalau saya pribadi Bu, merasakan yang untuk membantu saya dalam menjaga komitmen itu, yang pertama harus ada dukungan moral dari keluarga. Setelah keluarga, teman sejawat, jika mungkin teman sejawat saya bisa membantu tugas saya dengan beberapa tugas yang tidak terlalu menyusahkan mereka. Itu menurut saya. Oh iya Pak. Berarti nanti Bapak membutuhkan teman sejawat untuk menjaga komitmen tersebut. Jadi itu ide yang bagus juga ya Pak ya. Jadi Bapak memerlukan komunikasi dengan rekan-rekan akan sangat membantu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini nanti Pak? Kapanlah bisa kita bertemu kembali untuk mengevaluasi kemajuan Bapak ini? Saya rasa Bu, mungkin 2 minggu ke depan setelah saya coaching dari mungkin saya rasa waktunya cukup 2 minggu ke depan untuk lihat keberhasilan saya kan, bagaimana cara saya mengatasi beban yang saya tanggung Bu, seperti membagi waktu tadi kan. Jadi saya rasa cukup. 2 minggu ke depan ya Pak, kira-kira itu saya lihat di kalender saya ini 2 minggu ke depan itu berarti di bulan Oktober ya Pak. Iya, Minggu Bu. pertama. Boleh itu Pak di tanggal 1? Karena saya di situ juga kosong. Boleh. Hari Selasa, boleh ya Pak ya? Boleh. Iya. Baiklah Pak, jadi saya menunggu kabar dari Bapak untuk kita melanjutkan coaching kita di 2 minggu ke depannya. Dan jika ada kendala Bapak selama dalam melakukan proses rencana aksi Bapak ini, boleh Bapak menghubungi saya, kita bisa bicarakan lagi sebelum melanjutkan sesi selanjutnya dalam evaluasi coaching berikutnya ya Pak ya. Jadi terima kasih ya Pak untuk kita sudah bisa berdiskusi, Bapak sebagai coach dan Bapak sebagai coach dan saya sebagai coachnya ya Pak ya. Sukses Terima buat kasih, Bu. Pak Kamal. Ya, buat Ibu juga sukses Bu. Terima kasih Bu ya, Bu sudah Ya. membantu saya. Iya Pak. Oke Bu, ini giliran saya Bu ya. Kita lanjutkan ke ya, boleh Pak. Kita mulai Bu ya. Masuk kita Baik, sesi 2. kita masuk sesi 2. Relax Bu, tarik nafas dulu. Oke. Baik, kita mulai Bu ya. Selamat sore Bu Teres. Selamat sore Bu Teres. Selamat sore Pak Kamal. Ya. Senang ya Bu bisa bertemu dengan Ibu. Iya Pak, saya juga senang loh dengan Bapak dengan penampilannya yang ceria hari ini juga Pak. Saya pun jadi semangat bercerita untuk Bapak. Ya Bu, apalah yang ingin kita capai dalam sesi coaching hari ini Bu menurut Ibu Lani? Ini Pak, saya bertemu dengan Bapak. Saya ingin bercerita bahwa saya ini dalam pembelajaran yang saya ajarkan di kelas saya agar bisa tercapai Pak, karena beberapa minggu ini pembelajaran yang saya bawakan seringkali tidak tercapai, di mana murid saya itu Pak terlalu ribut dan tidak fokus pada saat saya mengajar. Jadi itu yang menyebabkan saya kewalahan dan tidak bisa memaksimalkan pembelajaran di kelas. Sementara itu Pak, jumlah murid saya itu ada 30 orang Pak. Tadi berdasarkan apa yang Ibu bilang tadi bukan itu tidak fokus, tidak apa? Tidak bisa memaksimalkan tidak bisa memaksimalkan pembelajaran bukan karena ada siswa Ibu yang tidak fokus gitu kan.
dalam menerima pembelajaran dari Bu. Memang itu Bu, saya secara pribadi sebagai guru juga merasakan itu Bu. Tapi menurut saya itu adalah masalah yang umum Bu ya, yang banyak di kelas Bu. Nah, mari kita fokus dulu Bu untuk meningkatkan perhatian siswa Bu. Menurut Ibu lalu apa definisi keberhasilan yang Ibu harapkan dari sesi ini Bu? Iya Pak, dari saya dalam kegiatan coaching bersama Pak Kamal ini, saya berharap saya bisa menemukan keberhasilan saya itu dalam menemukan beberapa strategi untuk menarik perhatian siswa saya, dan juga saya bisa sebagai guru menciptakan suasana belajar itu yang lebih tenang dan juga menyenangkan untuk siswa. Itu sudah cukup bagi saya Pak. Sebenarnya yang Ibu utarakan itu baik Bu, benar juga Bu. Memang inilah tujuan kita dari coaching ini Bu, kan saya bisa mengajak Ibu untuk menemukan beberapa strategi untuk menarik perhatian siswa Bu ya. Jadi sekarang mari kita gali lah dulu, kita identifikasi dari tujuan Ibu yang apa yang Ibu bilang. Menurut Ibu lah dulu. Dari skala 1 sampai 10 lah Bu, kalau akan saya berikan sama Ibu. Di mana lah Ibu Tere bisa meningkatkan nilai tingkat fokus itu Bu? Seandainya saya kasih skala 1 sampai 10 pada saat Ibu mengajari siswa di dalam pembelajaran. Iya Pak, dengan yang saya ceritakan masalah saya itu Pak, saat ini saya kira tingkat fokus siswa saya itu hanya pada sekitar 3 Pak, skala 3. Jadi mereka ini lebih banyak berbicara dan bermain daripada memperhatikan pembelajaran. Kalau dari segi penilaian yang Ibu kasih dengan skala 3, saya memahami posisi ini Bu. Ini adalah langkah yang baik Bu, kita untuk memperbaiki Bu ya, untuk memperbaiki Pak yang ada pada siswa Bu. Tapi sebelum kita mengarah kepada siswa, kita harus mengarah pada diri kita sendiri dulu Bu. Iya, Jadi sebelum kita melakukan yang terbaik untuk peserta didik kita, berarti kita harus melakukan yang terbaik untuk diri kita dulu Bu ya. Jadi menurut Ibu lagi, apalah kekuatan Ibu yang Ibu miliki dalam mendidik siswa yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini? Iya Pak, jadi pada diri saya itu, karena saya sebagai guru itu, saya cukup percaya diri dengan saya sebagai guru bisa berpengalaman dan bisa lebih menjelaskan tentang materi. Dan saya cukup andil dalam itu Pak. Tapi saya ini masih kesulitan saat siswa jika sudah mulai ribut. Jadi konsentrasi untuk memberikan pembelajaran itu bisa buyar seperti itu. Sebenarnya cukup bagus Bu ya, kekuatan yang Ibu miliki Bu ya. Jadi menurut Ibu, apa peluang yang Ibu lihat yang bisa Ibu bawa untuk meningkatkan fokus siswa Bu? Peluang yang saya lihat supaya saya bisa meningkatkan fokus ini, saya pikir saya bisa Pak menciptakan kegiatan pembelajaran itu lebih interaktif. Mungkin itu Pak bisa membuat siswa saya itu bisa, jika mereka lebih terlibat, jadi mereka bisa fokus dan tidak banyak ribut bercerita dengan kawannya. Itu ide yang bagus ya Bu ya, sangat bagus menurut saya Bu. Coba kita identifikasi Bu ya, mungkin hambatan yang ada terus. Dan menurut Ibu lah Bu, strategi apa yang Ibu harapkan dalam mengatasinya? Iya, untuk itu saya pikirkan strateginya itu bisa membuat saya terganggu. Ada beberapa hambatannya, salah satunya yaitu saya takut siswa saya itu semakin tidak nyaman, dan mereka juga akan bisa lebih ribut lagi jika saya terlalu ketat dalam mengawasi mereka, misalkan dengan bahasa saya atau penekanan ekspresi saya atau gaya saya membuat mereka menjadi terlihat seperti tidak menghargai gurunya, seperti itu.
Memang betul yang Ibu bilang itu, Bu. Terkadang ekspresi kita, Bu, kan dengan pembawaan wajah kita bisa membuat anak tidak nyaman dengan kita. Memang betul ya, Bu ya. Nah, sekarang kalau saya bawa Ibu ke rencana aksi lah, Bu. Aksi dari apa yang sudah kita identifikasi dari tujuan Ibu kita yang kita melakukan coaching pada hari ini, Bu ya. Nah, coba soal kalau saya tanya sama Ibu, menurut Ibu lah dulu, kalau seandainya kita buat rencana aksi, Bu kan, apalah langkah pertama yang Ibu ambil untuk meningkatkan fokus siswa dalam pembelajarannya, Bu? Pastinya Pak, langkah pertama saya mau mencoba memulai itu dengan memberikan permainan, karena saya akui saya banyak belajar untuk mencari tahu permainan-permainan apa yang menarik untuk siswa. Itu bisa menjadi salah satu langkah awal saya sebelum saya masuk memulai materi pembelajaran, Pak. Itu langkah yang sangat baik, Bu ya. Dengan Ibu membuat permainan di awal untuk menarik perhatian siswa, itu memang langkah yang sangat baik. Menurut Ibu, adakah prioritas tertentu yang ingin Ibu tetapkan dalam mencapai rencana tersebut? Iya, ada Pak. Saya akan Pak Kamal, saya akan memastikan bahwa setiap siswa saya, mereka lebih terlibat dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam materi pembelajaran itu. Seperti itu, Pak. Ternyata dengan rancangan aksi itu Ibu memang sangat kompeten, Bu ya. Tapi menurut Ibu lah, bagaimana dengan ukuran keberhasilan rencana ini, Bu? Apakah ada indikator yang Ibu gunakan untuk menilai efektivitasnya, Bu? Indikatornya mungkin Pak, saya bisa melihat siswa saya itu di mana mereka akan lebih tenang dan aktif saat bertanya selama saya memberikan pembelajaran. Itu adalah salah satu indikator yang akan menunjukkan bahwa keberhasilan bagi saya. Ya. Tadi kan kata Ibu kan, kalau apabila Ibu bisa melihat kondisi siswa itu lebih tenang dan aktif selama pelajaran, itu yang Ibu buat menjadi indikator keberhasilan menurut Ibu. Jadi bagaimana lah cara Ibu mengantisipasi apabila ada gangguan, Bu, atau kebisingan yang muncul mungkin selama proses ini berlangsung? Iya Pak, jika terjadi lagi gangguan kebisingan, mungkin itu keributan dari siswa ya Pak ya. Saya kembali lagi akan mengingatkan kepada siswa saya itu tentang keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang telah kami buat, di mana itu akan membuat mereka penting mengingat, menghormati satu sama lain, untuk saling menghargai juga di saat belajar. Seperti itu, Pak. Sangat bagus, Bu ya, cara Ibu mengatasi gangguan apabila ada terjadi di sepanjang perjalanan Ibu melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Sekarang kita beralih ke tanggung jawab lah, Bu, dengan sekian banyaknya pemaparan yang diberikan kepada saya. Yang pada kali ini saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pasti setelah kita mengidentifikasi terus kita membuat rencana aktif, pasti kita ada yang namanya berkomitmen untuk bertanggung jawab. Jadi pada sesi ini saya akan mengajak Ibu membicarakan tentang komitmen. Menurut Ibu tadi, apalah komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu sajikan? Baik Pak, komitmen saya itu adalah saya bisa menerapkan kegiatan interaktif di setiap pembelajaran yang akan saya bawakan, dan juga saya juga di situ bisa juga menegakkan keyakinan dan kesepakatan kelas yang jelas yang telah kami buat terlebih dahulu waktu pertama kali di dalam kelas kami, seperti itu. Dengan komitmen yang Ibu buat tadi, Bu, kan kesepakatan kelas dan yang lainnya, Bu, kan siapa lah menurut Ibu yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu saya pastinya ya Pak, tidak lepas dari rekan kerja saya,
di mana kami sebagai rekan guru pasti saling sharing dan menerima masukan apa saran mereka terhadap keyakinan dan maupun kesepakatan kelas yang saya buat, sehingga itu bisa saya terapkan di kelas saya untuk menjadi keberhasilan bagi siswa saya, seperti itu Pak. Oh, itu komitmen yang sangat bagus Bu ya. Nah, di mana Ibu akan berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat Ibu untuk mendapatkan masukan apa yang berhasil bagi mereka Bu. Itu memang strategi yang sangat baik Bu. Nah, jadi bagaimana tindak lanjut kita di sisi ini Bu? Kapanlah saya bisa bertemu dengan Ibu untuk mengevaluasi kemajuan Ibu dengan tadi dengan tujuan yang Ibu, dengan tujuan dari coaching kita tadi Bu, di awal pembicaraan kita tadi Bu. Iya Pak, saya berencana setelah setelah coaching yang Bapak berikan kepada saya berencana mulai besok Pak, saya akan menerapkan rencana yang saya lakukan itu di kelas saya, dan bolehlah selama 2 minggu ini saya ingin melihat hasil dari yang saya terapkan itu, dan saya berharap itu akan menjadi hasil yang lebih baik. Dan saya pastikan itu karena pasti dengan coaching seperti ini memberikan saya lebih semangat lagi memberikan pembelajaran kepada siswa saya dengan strategi yang tadi Bapak lakukan coaching kepada saya. Jadi mungkin Pak bisa 2 minggu ke depan Pak, kita bisa bertemu kembali setelah saya menerapkan perubahan ini ke dalam kelas saya, begitu Pak. Baik Bu, saya akan menantikan kabar itu Bu kan. Nah, tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh sih Ibu berhasil dalam melakukan coaching ini Bu, terus tingkat keberhasilannya sampai di mana Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktu senggang Ibu yang sedikit panjangnya kita sudah berbagi Bu ya. Kita berbagi namanya Bu. Tujuannya adalah hanya untuk memfasilitasi Ibu supaya Ibu nyaman dengan diri Ibu. Jadi kalau misalnya sepanjang proses Ibu tidak nyaman dengan diri Ibu, nggak usah sungkan-sungkan Bu ya. Saya diberikan kabar, Pak, saya tidak nyaman Pak. Apa boleh kita coaching Pak untuk meluangkan waktu di itu kan untuk mencapai hasil yang maksimal Bu ya. Sekali lagi terima kasih Bu ya atas waktunya Bu. Iya Pak, saya juga lebih banyak berterima kasih Pak, karena dengan Bapak, dengan coaching yang Bapak adakan, saya menjadi terbuka pemikiran saya untuk memberikan strategi-strategi yang baik dalam memfokuskan siswa saya supaya bisa fokus dalam pembelajaran yang saya berikan, dan peningkatan pembelajaran saya pun lebih baik sebagai guru kepada siswa dan bisa lebih menyenangkan. Terima kasih ya Pak, semoga sukses buat kita Pak. Sukses juga. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Jadi selama kita menurut Ibu lah dulu. Ya Bu kan, ini kita kan sudah selesai proses coaching Bu kan, sesi pertama dan sesi kedua Bu kan. Jadi tentu dari sekian banyaknya perbincangan di antara kita, pasti kita bisa melakukan yang nama refleksi Bu kan. Nah, kalau seandainya Ibu sebagai observer lah Bu kan, apa yang bisa Ibu nilai dari saya Bu? Biar saya tulis Bu. Iya Pak, jadi selama kita melakukan Bapak coaching, Bapak coachnya, saya coachingnya, saya coachnya, Bapak coachingnya, menurut saya sudah berkembang, sudah sangat baik ya Pak, dari kemarin sama sekarang, dan perkembangannya langsung drastis Pak, ibaratnya dari skala 3 bisa jadi ke 10 seperti itu. Jadi saya perhatikan Bapak itu sudah luar biasa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bisa saya pahami sehingga bisa saya jawab, dan juga sebagai coach juga Bapak bisa menelaah pertanyaan yang saya berikan tanpa harus berulang-ulang ya Pak, dengan sudah memberikan kesadaran diri penuh, sudah di sini
mindfulness. Iya, Ya. sudah seperti itu ya Pak ya, sangat luar biasa. Dan juga saya merasa Bapak itu bisa menciptakan suasana itu juga menjadi nyaman dan terbuka, sehingga saya juga sebagai coach bisa mengikutinya dengan alur tirta kepada Bapak. Dan yang perlu ditingkatkan adalah kita semakin banyak berlatih saja lah ya Pak ya kan, Iya, supaya Bu. bisa menjadi seperti Pak Fasil ya kan, coach. Iya. Kepada, janganlah dulu kepada luar, kepada rekan kerja ataupun kepada siswa kita, maupun kayak Bapak itu katakan ada kepada diri kita sendiri ya kan Pak ya. Iya. Sudah bisa kita menilainya, begitulah kira-kira Pak. Saya rasa refleksinya saat ini sangat bermanfaat dan bisa juga menjadi wawasan yang baik untuk kita sebagai guru ya, untuk supaya kita sampaikan nanti di tempat kita mengajar masing-masing. Saya kira begitulah Pak. Bagaimana dengan saya sebaliknya ya Pak? Boleh? Kalau menurut saya, Bu, oke juga, Bu. Sama seperti apa yang Ibu katakan, Bu. Memang kita udah maksimal dari hari yang sebelumnya, Bu, kan. Terus kita udah lebih terstruktur lah, Bu. Udah terarah. Dari yang belum terarah menjadi terarah. Tapi sepanjang perjalanan ini, Bu, memang sebagai coach kita, Bu, memang harus lebih banyak kosakata kita, Bu. Kosakata kita, terus kita harus bisa membuat kalimat-kalimat terstruktur, Bu, supaya tujuannya biar mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Mungkin itu menurut saya, Bu.